morning, guten Tag, alles. Hari ini aku mau bahas mengenai dokumen yang aku buat dan suamiku buat untuk menikah di Indonesia. Sesuai dengan requestan yang banyak banget di request di TikTok aku, ada di sini TikTokku, dan di Instagram aku juga ada di sini nih Instagramku. Jadi banyak banget yang request, Kak tolong dong bahas tentang dokumen apa aja yang harus disiapkan ketika menikah gitu. Nah hari ini kita akan kupas tuntas semua dokumen apa aja yang aku butuhkan. Jangan lupa kalau misalnya video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman tonton, jangan lupa di like, subscribe, dan sharing ya. Oke, jadi aku itu nyiapin sebenarnya banyak banget dokumen yang harus disiapkan. Makanya pas ada yang nanya di TikTok atau pas ada yang nanya di Instagram tuh aku nggak pernah bisa bales secara detail gitu ya. Waktu itu aku juga sempat bahas di Instagram, di live Instagram aku. Makanya kalau misalnya teman-teman mau tahu keseharian aku dan mau nonton live aku, bisa follow Instagram aku di @rahmiwisman_. Ntar aku put di sini ya. Oke, jadi ini adalah dokumen-dokumen aku. Nih. Dan ini yang mau aku kirim ke suami untuk registrasi di Status Am ya setelah menikah. Nanti ini kita bahasnya nanti. Kita bahas dokumen sebelum menikah dulu. Apa aja sih Kak yang harus disiapkan ketika pertama kali kita mau planning ya? Planning kita mau menikah gitu. Apa aja sih dokumen yang harus disiapkan? Aku sih nggak tahu ya. Semua kedutaan itu kan dan semua negara itu kan punya persyaratan yang berbeda-beda tergantung kalian mau nikah di mana. Misal kalau kalian mau menikah di negara suami itu biasanya sih lebih mudah ya, syaratnya lebih mudah menurut aku. Nanti kalian coba searching aja di website kedutaan besar kalian. Misalnya suami kalian asalnya dari Romania atau asalnya dari France atau asalnya dari Inggris, itu kalian bisa cek langsung di websitenya mereka. Biasanya kedutaan besar itu punya kayak subdivisi gitu yang namanya hukum dan konselor. Jadi kalian bisa telepon ke mereka, bisa tanya-tanya, bisa konsultasi juga gitu. Nah, ini yang aku bahas adalah dokumen mau menikah dengan WNA Jerman karena kebetulan suamiku adalah Deutsche. Ya adalah WNA Jerman gitu. Jadi yang pertama aku siapkan adalah surat keterangan dari RT dan RW. Ini penting banget ya teman-teman. Ini adalah tahap awal ketika kalian ingin mengumpulkan dokumen. Jadi aku kemarin datang ke RT di sini dan aku minta surat keterangan kayak surat pengantar gitu sih untuk menikah gitu. Nah, surat pengantar tersebut itu bentuknya seperti ini. Ya, kelihatan nggak? Kayaknya karena ini aku pakai kamera depan ya teman-teman, jadi kayaknya kebalik deh kata-katanya ya. Pokoknya surat pengantar dari RT gitu. Nanti kalian akan isi nama kalian, terus ya pokoknya kalian isi, nanti di stempel sama RT, terus ditandatangan juga sama RT-nya gitu ya. Nah, setelah kita urus surat pengantar ini, kebetulan kalau di kedutaan Jerman itu mereka minta juga surat domisili. Nah, ini juga berbeda ya teman-teman. Jadi Jerman itu kan banyak kayak bisa dibilang kayak kota-kota besar itu banyak gitu, kayak misalnya Bremen, terus ada Köln, ada Cologne, terus ada Berlin, ada Hamburg. Nah itu masing-masing aku nggak tahu sih itu negara bagian kah atau kota kah, aku nggak tahu ya. Pokoknya masing-masing daerah itu dia juga punya persyaratan yang berbeda. Nah inilah kenapa calon suami kalian atau tunangan kalian harus datang ke Standesamt. Di sana namanya Standesamt. Itu kalau di sini tuh kayak apa ya, kayak
di Capil gitu, kayak sipil gitulah. Jadi nanti datang ke sana, tanyain juga apa aja sih dokumen yang dibutuhkan untuk WNA, untuk mereka menikah dengan WNA, karena kita kalau datang ke sana kita WNA ya gitu, beda negara lah, menikah dengan beda negara. Nah terus juga di sana suami kalian juga suami tunangan kalian atau pacar kalian bisa tanya ke sana. Dokumen tersebut harus di translate di Indonesia atau harus translate di Jerman, karena ada beberapa dokumen yang harus ditranslate di Jerman. Ada beberapa daerah ya yang kayak gitu, dan ada beberapa daerah juga yang dokumen harus ditranslate-nya di Indonesia gitu. Jadi masing-masing daerah berbeda, itu harus ditanyain ke Standesamtnya ya. Nah setelah kalian urus surat pengantar dari RT, terus kalau di Jerman itu kita harus memperbaharui akte lahir ya. Jadi si kedutaan besar Jerman itu mau menerima akte lahir yang baru dicetak atau belum kayak masa cetaknya itu baru 6 bulan gitu jangka waktunya. Jadi mereka tuh maunya tuh akte lahir kita baru. Nah gimana Kak cara dapetin akte lahir baru? Sedangkan kalau di Indonesia kan akte lahir itu kan kalau sekali cetak ya udah seumur hidup gitu. Nah kemarin aku dapat caranya dari Capil. Jadi aku juga, ini sebenarnya kesalahan aku juga sih ya, aku nggak sengaja. Kalau zaman dulu kan kita dokumen kita dilaminating ya, semua dokumen tuh dilaminating supaya nggak lecek gitu kan. Nah ternyata peraturan baru sekarang dokumen atau akte lahir itu tidak bisa dilaminating. Jadi kemarin ketika aku datang ke Capil, si Capil itu bilang, oh Mbak gini aja, akte lahirnya dinyatakan rusak ya, karena akte lahir itu tidak boleh dilaminating, sedangkan Mbak akte lahirnya dilaminating gitu. Jadilah akte lahir aku diperbaharui atau dicetak ulang, yang sangat-sangat membantu aku untuk ke kedutaan besar Jerman ini gitu. Nah akte lahir aku yang baru dicetak itu bentuknya kayak gini. Sebenarnya sama aja sih kayak akte lahir lain, cuman kalau sekarang tuh, kalau zaman dulu kan nggak ada bahasa Inggrisnya, kalau sekarang kan udah ada bahasa Inggrisnya, udah tercantum di bahasa Inggrisnya. Nah kalau yang dicetak ulang atau dinyatakan akte lahirnya itu yang kemarin rusak, itu nanti di belakangnya ada catatan pinggiran ya. Di belakangnya nanti ada catatan pinggiran yang menyatakan bahwa ini adalah akte lahir kedua yang diberikan oleh pemerintah untuk kita karena akte lahir yang pertama itu rusak gitu. Nah setelah surat pengantar udah punya dari RT, terus akte lahir juga sudah diperbarui. Nah itu teman-teman tinggal datang ke kelurahan masing-masing ke kelurahan masing-masing yang ada di tempatnya teman-teman. Kalian bisa ke sana bawa surat pengantar yang dari RT RW itu, terus kalian juga bawa kopi KTP kalian, kopi KTP orang tua, kopi paspor pasangan, akte lahir pasangan, kopinya. Terus kalau kemarin aku harus melampirkan juga identity kayak KTP gitu, punyanya orang tuanya suami gitu ya. Itu dibawa ke sana dan bilang kalau kalian itu mau buat N1, N2, N4. Surat N1, N2, N4 itu kalau di tempat aku, di daerahku tuh kayak gini ya. Bentuknya tuh udah lembaran kayak gini. Kalau zaman dulu kan bentuknya masih kayak kertas karbonise gitu ya kalau nggak salah. Nah kalau sekarang tuh bentuknya udah kayak gini, udah cetak panjang kayak gini. Di surat di N1, N2, N4 ini nanti tercantum nama kalian, terus nama orang tua kalian, namanya calon suami, nama orang tua calon suami juga, terus sama kayak surat persetujuan mempelai kayak gitu-gitu ya, N1, N2, N4. Nah ini bisa kalian dapat di kelurahan, oke? Jadi kalian datang ke kelurahan, minta Mbak atau Mas atau Bapak atau Ibu, saya mau buat N1, N2, N4, ini dokumennya gitu. Nah kalau bisa sebelum kalian ke kelurahan atau nanti ke KUA itu kalian harus sudah lengkap dokumennya, jadi biar kalian tuh nggak bolak-balik
gitu. Kalau perlu kalian kalau aku sih dulu tuh kayak ngelakuin survei gitu loh. Jadi aku tuh dulu sebelum ngurus dokumen aku aku telepon dulu ke kedutaan. Emang sih di website ada, tapi aku mau tahu lebih lanjut gitu, aku mau tahu lebih detail. Jadi aku telepon ke hukum dan konselernya di kedutaan besar Jerman. Setelah itu aku telepon ke KUA di dekat rumah aku, dan aku datang ke sana untuk survei sama untuk tanya-tanya details. Biasanya kalau kita datang ke KUA dan tanya details itu nanti mereka akan kasih catatan dokumen apa aja yang kita butuhkan ya. Kayak gini catatannya, kemarin sih aku ditulisin tangan gitu sama salah satu staffnya. Tapi ini pun masih ada yang kurang sebenarnya. Jadi memang benar-benar harus rajin-rajin tanya ya kalau lagi ngurus dokumen. Oke, udah dapat N1, N2, N4 dari kelurahan. Setelah itu kalian cus ke KUA. Oke. Nah, di KUA itu kalian bawa N1, N2, N4 yang kalian dapat dari kelurahan tadi. Terus kalian juga bawa dokumen-dokumen penting seperti akte lahir kalian, akte lahir calon suami, kopinya ya. Terus setelah itu ya standar lah, kopi KTP orang tua, terus surat dari RT RW tadi pengantar, kopi paspor calon suami dan ID card orang tua suami. Nah, setelah itu kalian minta surat keterangan belum menikah ya. Kayak gini, nanti diterbitin sama KUA. Nanti KUA kasih stempel sama tanda tangan. Terus aku sih kemarin copy terus dilegalisir lagi sama KUA. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini cap legalisir, ini cap dari KUA-nya. Tuh ya. Apa sih gunanya surat keterangan ini? Nah, gunanya surat keterangan ini itu untuk calon suami kalian. Jadi nanti dokumen ini semua harus ditranslate ke translator tersumpah yang ditunjuk dari kedutaan besar. Setelah itu kalian harus capcus kirim semua dokumen ke negara suami untuk diregistrasi ke negara suami, supaya nanti di negara calon suami itu calon suami kalian bisa dapat surat keterangan single. Karena syarat untuk dapat surat keterangan single itu harus ada surat keterangan ini yang menyatakan bahwa kita tidak pernah menikah. Kalau misalnya pun kalian janda atau duda, di surat keterangan ini pula nanti akan tercatat bahwa kalian itu sudah pernah menikah dan sudah sah bercerai secara hukum dan agama gitu ya. Jadi ini penting banget supaya legal gitu, antara dua negara itu legal. Jadi kalian menikah di Indonesia tapi kalian juga legal di negara suami. Jadi kalian tuh kayak punya ya kayak memang benar-benar nikah gitu ya, bukannya nikah apa gitu. Nah, setelah kalian komplit nih dokumennya, setelah dokumen yang tadi komplit itu aku translate ke translator tersumpah. Nanti aku taruh di sini ya, apa aja dokumen yang harus ditranslate dan dokumen apa aja yang harus dikirim ke calon suami. Nah, proses translate ini sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Kalian bisa datang langsung ke Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar Jerman. Tapi karena kemarin aku itu kerja, jadi aku nggak ada waktu untuk urus satu. Terus kedua karena harus kayak ambil nomor antrian gitu, jadi agak ribet gitu. Jadi aku minta tolong ke translator tersumpah aku. Kebetulan aku pakai jasanya Louis Lian and Partners ya, aku pakai mereka dan mereka tuh cepet banget penyelesaiannya. Memang agak pricey sih, tapi cepet dan komunikatif banget. Nah, aku pakai jasa mereka untuk translate. Yang ditranslate itu adalah akte lahir aku, terus surat keterangan yang tadi dari KUA, terus surat domisili, dan surat keterangan dari RT RW tadi ya, surat pengantar itu.
Nah, setelah di translate ke dalam bahasa Jerman, terus harus dilegalisir. Kenapa harus dilegalisir? Gak tahu, itu peraturannya. Jadi peraturannya memang harus semua dokumen itu harus dilegalisir. Kalau udah dilegalisir nanti dapat kayak gini nih, dapat stikernya ya. Nah, kalau dapat 3 stiker ini, itu tandanya sudah dilegalisir. Terus yang dilegalisir cuma dokumen itu aja, Kak? Enggak. Kopi pasporku juga dilegalisir oleh Kedutaan Besar Jerman. Jeng jeng. Gitu ya. Nah, setelah itu, setelah dokumennya ditranslate, terus dokumennya dilegalisir, dokumen-dokumen tadi yang sudah ditranslate dan dilegalisir itu dikirim ke Jerman. Kalau aku ya, dikirim ke negara suami gitu. Nah, setelah dikirim ke negara suami, nanti suami bantu urus untuk dokumen dia. Nah, aku taruh di sini ya, dokumen apa aja yang dibutuhkan sama suami untuk urus pernikahan. Nah, setelah setelah suami kalian setelah calon suami kalian atau tunangan kalian atau pacar kalian ngurus dokumennya ke kantor sipil atau di Jerman disebutnya Standesamt. Nah, nanti akan keluar surat keterangan single ya, surat keterangan single suami. Kalau misalnya ada yang beralasan nih, calon suami kalian tuh kayak beralasan kayak di negara aku tuh nggak ada yang namanya surat single, bohong ya, bohong. Setiap negara itu pasti akan mengeluarkan surat single bagi warga negaranya yang ingin menikah dengan warga negara lain. Kenapa? Karena itu adalah syarat mutlak bagi kedutaan besar yang ada di sini untuk mengapprove bahwa suami kalian itu bisa menikah di sini atau bisa menikah dengan kalian. Jadi kalau misalnya dia bilang, oh di sini tuh nggak ada, itu harus dicurigain ya. Entah dia itu beneran single, kayaknya sih kalau kayak gitu kayaknya nggak beneran single deh. Bisa aja dia ada istri atau pisah ranjang tapi bukan divorce ya, pisah ranjang. Itu wow ya. Nah, kalau di Jerman itu namanya Ewigkeitszeugnis ya. Susah banget sih bahasanya memang Jerman ini. Ewigkeitszeugnis. Kayak gini bentuk suratnya. Jadi di situ ada namanya suamiku, ada namanya aku. Kayak surat keterangan bahwa nih loh, warga negara kamu mau menikah dengan warga negara Indonesia, apakah itu di-approve? Kalau misalnya dia beneran single dan suratnya di-approve, itu nanti akan ditandatangani dan distempel di Standesamt ya. Gitu. Nih ada ininya. Standesamt. Ya, berarti suami kalian benar-benar tulen singlenya ya, mau itu single beneran atau duda atau janda, mereka benar-benar single kalau sudah diterbitkan ini. Nah, setelah diterbitkan itu, nah di sini ada bedanya nih ya antara WNA Jerman dengan WNA negara-negara lain. Setelah dokumen tersebut aku terima di Indonesia, itu aku datang ke Kedutaan Besar Jerman untuk mewakili dia atau represent dia untuk membuat surat izin menikahnya atau surat keterangan menikah dari Kedutaan Besar. Nah, kalau di Kedutaan Besar Jerman itu bisa diwakilkan si laki-lakinya gitu. Aku nggak tahu kalau di kedutaan lain itu bisa atau enggak, karena ada beberapa juga temenku yang nggak bisa di kedutaan negara suaminya gitu. Suaminya tuh mesti ikut calon suaminya itu mesti ikut gitu untuk menerbitkan surat itu gitu ya. Nah, untuk penerbitan surat surat keterangan dari kedutaan besar itu kita harus datang ke kedutaan besar dan bayar. Di sini aku total bayarnya 570.000. Ini tuh sebenarnya 35 euro ya, 35 euro. Jadi tergantung currency-nya si euro gitu kan. Kadang kan kalau euro kan naik turun ya. Kalau euronya naik ya udah 35 euro dikali harga currency-nya euro sekarang. Kalau currency euro sekarang
berapa sih, 17 ribuan ya, ya pokoknya dikaliin lah gitu ya, 35 euro bayarnya. Oke, nah setelah kita datang nih ke kedutaan besar untuk bikin surat keterangannya, itu nanti diterbitkan. Ini aku kopinya ya, karena aslinya udah aku serahkan ke KUA. Terbitlah kopinya. Ya ampun, tangan aku kok kayaknya gede banget di kamera. Jadi ini surat keterangan yang diterbitkan oleh kedutaan besar yang menyatakan bahwa perihalnya itu untuk pernikahan antara nama suamiku terus namaku berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Kedutaan Besar Republik Federal Jerman. Dengan ini menerangkan bahwa menurut hukum yang berlaku di Republik Federal Jerman tidak ada keberatan atas pernikahan suamiku gitu. Jadi suamiku diperbolehkan menikah dengan aku gitu ya. Jadi kalau udah terbit nih surat ini, hati udah plong, berarti tandanya calon suami kalian itu benar-benar single ya. Karena kalau misalnya dia itu nggak single, Kedutaan Besar Jerman tidak akan mengeluarkan ini. Kalau misalnya suami kalian itu didapati masih punya istri di sana atau belum resmi menikah, itu biasanya bermasalah ya. Bukan surat seperti ini yang akan dikeluarkan, tapi surat-surat lain yang akan dikeluarkan gitu. Nah, setelah dapat surat keterangan yang tadi dari Kedutaan Besar Jerman, surat-surat atau dokumen-dokumen yang telah lengkap berdasarkan catatan yang dari KUA tadi, kalian bisa kumpulkan langsung register ke KUA. Oke? Dokumen-dokumen yang harus dibawa ke KUA nanti aku lampirkan ke sini. Nah, kemarin aku juga ada tambahan karena aku tuh menikah di masa pandemi. Sebenarnya seharusnya aku menikah itu tanggal 13 Juli 2020, tapi karena waktu itu kan masih pandemi ya, nggak bisa. Akhirnya dokumennya perpanjang, orangnya nggak datang gitu kan. Jadi pas kemarin urus itu dokumenku, ada beberapa dokumenku itu yang expired gitu. Nah, dokumen yang expired itu harus dicetak ulang atau dibuat ulang. Tapi nggak usah ngurus-ngurus kayak gitu lagi, cuman kalian datang aja ke tempat dokumen yang expired, kalian bilang kalau kalian tuh mau menikah, tapi ini dokumen udah expired karena kehalang COVID. Nanti dicetakin lagi sama mereka gitu. Nah, kemarin tambahan yang diminta sama KUA-nya aku di daerah Tangerang Selatan ya, aku di Pondok Aren, itu dia minta kopi paspor suamiku yang waktu dia datang ke Indonesia. Dia dulu pernah datang ke Indonesia tahun 2019. Nah, si KUA itu minta dilampirkan tuh itu. Jadi sama suamiku di scan, terus habis itu dikirim ke aku, terus aku printkan. Terus KUA juga minta surat lapor diri. Nah, ini yang masih banyak banget orang-orang bingung. Banyak banget yang tanya ke aku, Karahmi itu gimana sih urus surat keterangan lapor diri dari kepolisian? Kok aku belum pernah dengar ya gitu. Kok banyak yang tidak menjelaskan ya. Aku nggak tahu kenapa mereka tidak menjelaskan, tapi kemarin KUA aku meminta, dan ternyata bukan cuman KUA aku aja meminta. Aku kan curhat juga sama temanku yang menikah dengan WNA juga, dan dia pun diminta surat lapor diri itu gitu. Jadi WNA itu harus melaporkan diri mereka ke Polres setempat bahwa mereka itu mau menikah dengan kita. Polres tahu kok gitu. Nanti contoh dokumennya ada di sini ya. Surat itu diterbitkan untuk sebagai syarat menikah dengan WNA di KUA. Aku sih nggak tahu kenapa KUA meminta ini, tapi di dalam surat keterangan lapor diri itu nanti diterbitkan sama Polres bahwa ya memang dia tuh mau menikah gitu. Dia nggak punya dia tuh nggak punya kayak masalah di Indonesia, dia nggak punya hal-hal kriminal di Indonesia gitu. Jadi tuh kayak untuk lebih safety aja sih ya, karena kan kita menikah dengan WNA gitu. Dan gampang banget kok, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk lapor diri itu cuman paspor, kopi paspornya suami,
karena aku menikah di masa pandemi, jadi kemarin itu harus pakai visa ya masuk ke sini. Jadi copy visanya dia, terus sama KTP dan kartu keluarga aku gitu. Jadi karena kan aku kayak sponsornya dia yang ada di sini kan, jadi aku harus melampirkan dokumen aku juga gitu. Nah, aku nggak tahu karena beda Polres, lagi-lagi beda peraturan. Ada yang dokumennya bisa dibawa langsung sebelum orangnya datang. Ada yang dokumennya itu nggak bisa dibawa kalau orangnya itu nggak datang, belum datang gitu. Jadi lebih baik kalau menurut aku tanya dulu ke Polresnya, baiknya gimana, bagusnya gimana gitu ya. Setelah itu kalian bisa capcus ke KUA untuk menikah atau ke sipil untuk menikah gitu. Nah, untuk apa ya, untuk penjelasan tentang visa yang digunakan sama suami aku dan proses suami aku datang ke Indonesia itu nanti aku akan upload di video berikutnya. Jadi jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk nonton vlog aku, dukung juga, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman yang membutuhkan informasi seperti ini, karena informasi seperti ini tuh sebenarnya nggak terlalu banyak. Karena aku juga waktu kemarin urus tuh bener-bener kayak kesulitan dan aku harus cari gitu ya, harus banyak-banyak banget baca artikel gitu. Jadi semoga info ini bisa membantu kalian semua. Oke? See you later in the next videos ya. Lagi-lagi jangan forget. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan tertentu, kalian bisa komen di bawah ya. Kalian bisa komen di bawah, atau kalian bisa juga follow Instagram aku di @ramiguisman_, dan kalian bisa DM aku di sana. Kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut, aku akan bales kalian, dan aku senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama kalian. Okay, stay happy, stay healthy, and stay blessed. Bye.